Ini materi hanya untuk orang yang betul-betul pengen lunas utang, pengen punya itikat baik bayar utang. Dah, sekarang untuk yang punya utang. Banyak nih, Ustadz doakan ya semoga utang saya lunas. Ustadz doakan ya semoga utang saya lunas. Ustadz doakan gitu terus hampir kemana-mana saya keliling. Nah maka kalau yang punya utang nomor satu adalah tunjukkan iktikat baik. WA, balas, telepon, angkat. Ini barometer yang paling rendah. Jadi tanda antum menunjukkan iktikat baik kalau misalnya antum punya utang, kalau di WA balas, kalau di telepon angkat. Nah, nih poin nomor 3. Apa yang nomor 3? Ini tanda antum menunjukkan iktikat baik. Akui kesalahan. Setelah mengakui kesalahan, masuk dalam bab akui kesalahan itu apa? Bayar semampunya. Berapapun jumlahnya. Saya waktu itu punya utang sekurang lebih 4.000 ringgit. Saya pergi ke Malaysia bawa duit 500 ringgit. Saya bayar. Antum bayar semampunya. Antum jangan anggap remeh utang tuh. Bayar semampunya berapapun jumlahnya. Poin nomor 2, prasangka baiklah sama Allah. Saat antum sedang berhutang, teman-teman, ada sebuah hadis yang mengatakan ada 3 golongan yang wajib ditolong oleh Allah. Salah satu dari 3 golongan yang wajib ditolong oleh Allah itu adalah al-makatib yuridul ada. Orang yang punya hutang, yang berazam pengen lunas dan bebas dari hutang. Itu pasti ditolong Allah. Ada 3 golongan, nanti cari hadisnya tuh Sa'diyah. 1, al-mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Bukan di jalan Ayani atau bukan di jalan ya, di jalan Allah. 2, al-makatib yuridul ada, orang yang punya utang, apakah itu utang riba ataupun utang dengan personal, dan pengen lepas dari hutang itu. Salah satu kulluhum haqqun 'alallahi azza wa jalla aunuhu. 3 golongan. 1, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. An-nakihul ladzi yuridul afaf, orang yang pengen menikah untuk menjaga kesucian dirinya agar tidak berzina. Maka saya bilang laki-laki yang takut nikah itu 2 ya. Kalau tidak lemah syahwat, banyak maksiat. Yang terakhir al-mukatabul ladzi yuridul ada, al-mukatab, budak mukatab yang ingin bebaskan dirinya. Ini termasuk kata ulama orang-orang yang punya hutang, apalagi hutang itu riba, dan sangat berazam kuat untuk bebas dari riba. Ditolong. Saya ngalami hadis ini 2 dah. Saya ngerasakan bagaimana pertolongan Allah saat saya mau nikah. Tidak punya duit, saya berazam, saya bilang aku tidak berani lanjutkan kayak gini, takut malah terbuka pintu zina lebih besar. Maka bismillah nikah. Niat nikah mau November, maju jadi Juli. 1,5 bulan. Kenal sampai akad nikah. Jelas ya? Iktikat baik, prasangka baik. Terakhir, nah ini dia. Niat baik itu teman-teman adalah pembuktian kepada Allah. Tunjukkan dengan apa tanda antum berniat baik tuh. Nih, cuma 1. Ada doa-doanya, ada istighfar, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada sholat tepat waktu, ada birrul walidain, ada datang ke ustadz, datang ke orang tua, minta maaf, minta ridho, minta doanya, dan kasih orang tua hadiah terbaik. Udah banyak nih testimoni. Minta maaf, kalau ke orang tua nih ya,
minta maaf, terus minta ridho, dan kasih doa terbaik. Dah, ya, udah banyak testimoni teman-teman semuanya. Datang, tunjukkan itikat baik, prasangka baik sama Allah, dan niat baik. Tunjukkan ketaatan. STW, sholat tepat waktu. Itu kira-kira abang-abang, kakak-kakak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni kesalahan-kesalahan kita, bersihkan dosa-dosa kita di masa lalu. Saya berdoa semoga yang punya penyakit Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan. Yang sedang punya urusan, semoga Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah bukakan pintu rezeki yang terbaik, Allah bukakan pintu rezeki yang halal, berkah dan thayyib. Allah jaga hati kita tetap bersih, tidak berprasangka, tidak suuzon, tidak buruk sangka sama orang. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Kita minta sama Allah semoga Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Sekali lagi kita minta sama Allah semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Al-Fatihah.